Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Senin 18 September 2023. Oleh anugerah Tuhan, kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau memuliakan Tuhan. Mari saudaraku, kita bermazmur kepada Dia. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-7. Mari saudara-saudara kita sama-sama berdoa mohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayat 20 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai dengan 22. Bersedia mendengar nasihat yang bijak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, bersedia mendengar nasihat yang bijak akan menghindarkan kita dari kesulitan yang tidak perlu kita alami. Acap kali kita tidak mempercayai pengamatan kita, pengalaman kita maupun kesepakatan orang banyak lebih daripada nasihat yang bijak yang diberikan orang kepada kita. Padahal semua tadi baik pengamatan, pengalaman maupun kesepakatan orang banyak tidaklah selalu bersifat tepat. Sebagai akibat, kalau kita menurutinya, bisa jadi kita akan mengalami kesulitan yang seharusnya dapat dihindari. Oleh sebab itu, sebelum bertindak adalah baik bagi kita
untuk sungguh-sungguh menimbang nasihat yang bijak dan tidak melangkah secara gegabah hanya oleh karena desakan keadaan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, kesulitan karena mengabaikan nasihat yang bijak, inilah yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Julius, perwira tentara Romawi yang membawa Paulus ke Roma, lebih mempercayai perkataan nakoda dan juru mudi kapal dibandingkan nasihat Paulus, yaitu agar mereka jangan meneruskan perjalanan, apalagi karena keadaan laut saat itu menunjang untuk melakukan perjalanan dan kebanyakan orang setuju untuk terus berlayar. Sebagai akibat, mereka kehilangan kapal serta muatannya. Memang oleh kemurahan Tuhan, maka nyawa mereka terselamatkan. Namun, kalau saja mereka mendengarkan nasihat yang bijak dari Paulus, maka mereka tidak usah menderita kerugian yang seharusnya tidak perlu mereka alami tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Biarlah pagi hari ini kita belajar untuk menjadi pendengar dengan nasihat-nasihat yang bijak. Dan nasihat-nasihat yang bijak itu pasti kita akan dapati kalau kita sering membuka kebenaran firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita jangan berhenti untuk membangun hubungan yang intim lewat pembacaan kebenaran firman Tuhan, agar setiap kita memperoleh perkataan, memperoleh nasihat yang bijak daripada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan kita, bahkan juga merugikan orang lain. Biar Tuhan memberkati kita semua pada saat kita mau mendengar perkataan, nasihat-nasihat yang bijak. Tuhan memberkati. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami di dalam kerendahan hati untuk bersikap terbuka terhadap diri kami dan tidak mengabaikan nasihat yang bijak yang diberikan kepada kami. Berikan juga kepada kami hikmat, agar kami mampu membedakan antara nasihat yang bijak dengan yang menjerumuskan kami ke langkah yang salah. Di dalam kerendahan hati dan hikmat itu, ajarlah kami agar tidak sekadar mengandalkan pengalaman, keadaan, maupun kesepakatan orang banyak. Terlebih lagi tolonglah diri kami agar senantiasa menaati nasihat firman-Mu, sebab kami menyadari hikmat kami terbatas. Pertimbangan-pertimbangan yang kami buat berdasarkan pengalaman, keadaan, dan kesepakatan orang banyak tidaklah selalu tepat. Sedangkan hikmat yang datangnya daripadamu tidak akan pernah keliru. Pagi hari ini kami mengangkat syukur kami kepadamu, sebab Engkau gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan diri kami tersesat. Dengan lemah lembut, Engkau bersedia menuntun hidup kami di jalan yang benar. Dengan kasih setiamu, Engkau mencukupkan semua yang kami perlukan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami secara maksimal, dan berkatilah semua yang kami lakukan dengan keberhasilan. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, supaya melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Ampuni dosa dan salah kami, dan bawa kami berjalan sejajar dalam kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya.
Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati semua saudara keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus menolong kami semuanya. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, agar supaya kami senantiasa mendengar nasihat, teguran yang datang daripada Engkau, supaya kami boleh hidup memperoleh yang benar daripadamu. Tuhan, tolonglah kami, biarlah hikmat-Mu menyertai kami di dalam semua tugas pekerjaan kami hari ini, di dalam mengambil keputusan-keputusan. Kami boleh melakukan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami percaya pertolongan-Mu membuat kami berhasil dalam semua tugas pekerjaan usaha bisnis kami hari ini dan sepanjang hari ini. Demikian Tuhan juga memberkati hidup rumah tangga kami, agar hidup rumah tangga kami hidup di dalam kedamaian, ketentraman, hidup saling mengasihi satu sama lain. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam bangku pendidikan, supaya mereka dalam takut akan Tuhan memperoleh hikmat daripada Tuhan dan melakukan apa yang Engkau mau, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik dalam bangku pendidikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, tolonglah kami, berikan kami kesehatan yang terbaik sepanjang hari ini dan ke depan. Lewat kesehatan ini kami boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, buat mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan berkati juga. Biarlah mereka saling mengasihi Engkau, semakin peduli kepada Engkau, dan melakukan bagian mereka dengan melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada para hamba-hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, pada pagi hari ini hamba juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon belas kasih Tuhan turun kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Diana Defetes yang berada di kota Sorong, Ibu Ripka yang berada di kota Fakfak, Ibu Sentianur Segala yang berada di kota Manokwari, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Luan yang ada di Jayapura, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura, dan semua hamba-hamba yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong kami. Bapak Mado, Tuhan memberkati juga, terpujilah Tuhan. Bapak bawa kami hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup melakukan seperti yang Tuhan mau, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan berkenan kepada Engkau. Kami melakukan yang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bapak Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT, dan juga kepada Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori yang ada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati juga hamba-Mu Ibu Lani Angelina T yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah yang Tuhan berkati kepada semua hamba-hamba pada pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan bawa kami seperti kehendak-Mu. Kami hidup bijaksana dalam mendengar nasihat-nasihat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga boleh menjadi berkat dan saluran berkat dalam tutur kata kami. Kami juga boleh memberikan nasihat yang benar, yang bijak daripada apa yang Tuhan percayakan kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan
yang Tuhan nyatakan kepada setiap pribadi kami, hidup rumah tangga kami, pekerjaan usaha bisnis kami, dan juga dalam semua pelayanan-pelayanan kami. Tuhan berdaulat, lindungi pelihara kami dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pakai hidup kami untuk memuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Dan kami juga berdoa memberkati bangsa negara kami, setiap tempat yang kami tinggal, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Kehadiran kami menjadi berkat, membawa damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Berikan kesehatan yang terbaik bagi semua pemirsa dimanapun berada. Terima kasih. Kami ucap syukur Bapak atas anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini, bahkan di dalam minggu yang baru yang kami akan lewati. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semuanya dan kita menjadilah berkat di dalam tutur kata. Kita mau mendengar nasihat yang bijak dari firman Tuhan dan kita juga memberikan nasihat yang bijak kepada orang-orang di sekitar kita. Tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat. Salam, salam MDC.